Halo guys, selamat datang di Jabrik Film, tempatnya review film yang rada nggak jelas, namun semoga tetap bisa menghibur kalian semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dan juga tercapai semua cita-citanya. Amin. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The School for Good and Evil. Sekilas film ini mirip seperti film Harry Potter, di mana film ini menceritakan tentang dua orang gadis yang diculik ke sebuah tempat untuk belajar ilmu sihir. Penasaran kan dengan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Di awal film, di sebuah negeri dongeng diperlihatkan dua bersaudara yang telah mendirikan sekolah sihir demi menjaga keseimbangan antara kebaikan dan juga kejahatan. Mereka adalah Rian yang menjaga sekolah kebaikan dan Rafal yang menjaga sekolah kejahatan. Rafal yang ingin menguasai semua dunia sihir menjadi kejahatan sepenuhnya pun menyerang Rian dan berniat membunuhnya. Namun secara tak sengaja Rafal lah yang justru mati dan jatuh ke jurang. Scene lalu berpindah ke beberapa ratus tahun setelahnya. Diceritakan di sebuah desa yang bernama Gavaldon, ada seorang gadis yang bernama Sophie yang berangan-angan ingin menjadi seorang putri. Namun kenyataannya terbalik dengan impiannya tersebut karena ia hanyalah seorang gadis biasa yang telah ditinggal sang ibu. Ia tinggal dengan si ayah dan juga ibu tirinya dan juga dua orang adik laki-lakinya. Sementara itu di puncak bukit tinggallah seorang gadis lainnya yang bernama Agatha. Ia tinggal dengan sang ibu yang gemar membuat sebuah ramuan sehingga orang-orang di desa selalu mengejeknya dengan menyebutnya penyihir. Sophie dan Egy rupanya bersahabat sejak kecil. Saat itu Egy datang kepada Sophie dan membuatkan sebuah mahkota buat Sophie dan menuliskan persahabatan mereka di sebuah pohon besar yang disebut pohon harapan. Karena penampilan Egy yang mohon maaf sedikit urakan sehingga dianggap sebagai seorang penyihir oleh warga desa. Hal itu pun tak pelak sering membuatnya menjadi bahan bulian para penduduk desa. Mereka kemudian pergi ke toko buku. Si pemilik toko memberikan mereka sebuah buku unik yang menceritakan tentang dongeng sekolah sihir yang mengajarkan kebaikan dan juga kejahatan. Ia juga menceritakan konon katanya dahulu 20 tahun silam ada seorang gadis yang bernama Leonara diculik oleh sosok makhluk tak kasat mata dan membawanya ke sekolah itu. Namun gak pernah kembali lagi dan gak ada yang tahu dengan nasibnya sekarang. Sophie yang udah muak dengan kehidupannya yang sekarang sangat tertarik untuk pergi ke sana. Ia mencoba menulis sebuah surat dan menaruhnya di pohon harapan tersebut. Malam harinya Sophie menyelinap keluar rumah dan berniat untuk meninggalkan desa Gavaldon. Namun ternyata diam-diam Egy mengikutinya. Tiba-tiba langit berubah menjadi merah dan muncul sesosok makhluk mengerikan dan langsung menculik Sophie. Bukannya takut, Sophie yang udah bosan dengan kehidupannya saat ini justru merasa senang, namun Egy yang memiliki pemikiran yang rasional pun mencegahnya dan berusaha menariknya kembali. Namun tiba-tiba mereka dibawa oleh sebuah burung raksasa menuju sebuah tempat di mana di sana terlihat ada dua kastil yang merupakan dua sekolah yang mempresentasikan kebaikan dan juga keburukan. Egy diturunkan duluan di sekolah kebaikan, namun Sophie justru diturunkan di tempat lainnya yang merupakan sekolah kejahatan. Di sana diperlihatkan banyak siswa selain dirinya yang sudah lebih dulu tiba. Sementara itu, Egy yang jatuh di sebuah taman langsung dibawa oleh para peri masuk ke sekolah. Sophie merasa nggak terima ditempatkan di sekolah kejahatan dan dia merasa kalau semua ini adalah sebuah kesalahan.
Ia pun bertemu dengan Profesor Leso yang merupakan pemimpin sekolah kejahatan. Profesor Leso pun mengatakan bahwa ia memang telah dipilih dan itu sama sekali bukanlah sebuah kesalahan. Di tempat lain, Egy pun merasa nggak nyaman meskipun ia berada di sekolah kebaikan. Di sana ia pun bertemu dengan Profesor Davi yang merupakan pemimpin dari sekolah kebaikan. Lalu Profesor Davi pun merubah penampilan Egy. Kedua sekolah itu akhirnya dipertemukan dalam suatu perayaan, di mana semua siswa duduk di tempat terpisah. Sekolah kebaikan yang diketahui telah menang dalam kompetisi melawan sekolah kejahatan pun membuat sebuah atraksi teatrikal di mana ada seorang pria yang sangat tangguh bernama Tedros melawan para peserta lainnya. Namun salah satu murid kejahatan tiba-tiba menantang Tedros untuk berduel 1 lawan 1 dengannya. Namun Tedros yang menggunakan pedang Excalibur pun akhirnya bisa mengalahkannya. Lalu kemudian datang sang kepala sekolah yang kemudian memperkenalkan dirinya. Namun saat si kepala sekolah sedang berbicara, Sophie tiba-tiba mencelanya dan mengatakan bahwa ia telah salah menempatkan dirinya di sekolah kejahatan karena ia merasa layak berada di sekolah kebaikan. Dan Egy justru memintanya untuk dikembalikan ke desanya. Malamnya, Egy nggak sengaja melihat penampakan sosok Rafal di Menara Darah. Dan ia pun bergegas menemui Sophie karena merasa khawatir dengan sahabatnya itu. Sementara Sophie yang sedang dibully oleh teman sekamarnya pun berusaha untuk melawan mereka. Setelah itu, Egy mengajak Sophie untuk pergi ke tempat si kepala sekolah. Di sana, ia menemukan sebuah buku yang bisa menuliskan cerita kehidupan di masa depan. Lalu, si kepala sekolah pun datang dan mengatakan bahwa mereka bisa merubah masa depan asalkan Storian merubah ulang ceritanya. Dan untuk bisa melakukan hal itu, maka Sophie harus bisa menemukan cinta sejatinya. Sophie pun lalu meminta Egy untuk membantunya menemukan seseorang pangeran agar bisa mewujudkan impiannya. Keesokan harinya, Sophie menghampiri Egy dan mengatakan bahwa ia menginginkan Tedros yang menjadi pangeran yang akan menciumnya. Dan Sophie pun menitipkan sebuah surat yang ditujukan kepada Tedros. Tak lama kemudian, Egy pun memberikan surat tersebut kepada Tedros. Keesokan harinya, mereka dibawa oleh Profesor Yuba masuk ke sebuah hutan untuk diajarkan cara bertahan hidup. Di sana, Profesor Yuba menjelaskan bahwa bunga yang berwarna cantik ini ternyata sangat berbahaya dan juga bisa menggigit. Dan ia juga mengatakan bahwa boneka labu yang ada di sana juga bisa hidup saat tengah malam tiba. Scene berpindah ke sekolah kejahatan, di mana di sana Profesor Leso mengajarkan para muridnya agar bisa mengeluarkan bakat terpendamnya. Di sana, Sophie dan teman sekamarnya yang bernama Hester terlibat adu mulut dan berujung dengan pertarungan. Hester yang gak terima kalau ibunya dikatakan sebagai nenek sihir lalu mengeluarkan seekor naga api yang keluar dari tanda yang ada di tubuhnya. Lalu dengan kekuatannya itu, ia pun menyerang Sophie. Sophie yang belum menyadari kekuatannya pun terdesak dan berlari ke arah jendela. Namun tiba-tiba, sekumpulan lebah masuk menjebol jendela itu dan langsung menyerang monster naga tersebut. Karena melihat Hester yang hampir sekarat akibat serangan Sophie, maka si Profesor Leso pun meminta Sophie untuk menghentikannya. Namun tiba-tiba, kumpulan lebah tadi berubah bentuknya dan menyerupai seorang yang tak lain adalah Rafal. Kembali kepada murid sekolah kebaikan, di sana Profesor Davi menjelaskan tentang kolam ikan harapan yang bisa mengabulkan keinginan mereka jika mereka benar-benar memiliki keinginan yang sangat kuat. Di sana, Egy yang memiliki keinginan untuk bisa pulang dari sini mencoba memasukkan tangannya. Lalu terjadilah hal yang menakjubkan di mana ikan-ikan kecil itu membuat pusaran yang sangat kuat dan mencoba menarik Egy ke dalamnya. Namun Egy berusaha untuk tetap menarik kembali dan tak disangka muncullah sesosok makhluk yang kemudian menjelma menjadi sosok murid di sana yang telah terjebak di kolam itu karena telah gagal dalam ujian selama 3 kali. Dan ternyata Egy telah berhasil mengabulkan keinginan gadis itu untuk segera pulang. Namun tiba-tiba burung raksasa tiba-tiba muncul dan menghampiri Egy. Namun Tedros langsung melemparkan pedang Excalibur miliknya sehingga menembus tubuh si burung. Keesokan harinya, Sophie akhirnya bertemu dengan Tedros.
Namun karena di sana ada larangan bahwa murid-murid dari kedua sekolah tidak boleh saling berinteraksi. Oleh karena itu, Sophie yang telah melanggar larangan itu pun dibawa ke sebuah ruangan yang gelap. Di sana ternyata Profesor Leso telah menunggunya. Ia juga mengatakan kalau ternyata Rafael telah memilihnya karena sebenarnya Sophie memiliki hati murni yang sangat jahat. Namun kecantikan Sophie lah yang telah menghalangi kejahatannya sehingga ia pun memotong rambut panjang Sophie yang selama ini ia banggakan. Saat Sophie melihat cermin, tiba-tiba Rafael muncul di cermin itu lalu mendoktrinnya agar Sophie menjadi jahat dan dengan mengatakan bahwa Sophie kelak bisa mengubah dunia ini. Untuk mewujudkan impiannya tersebut, Sophie berniat mendapatkan ciuman dari Tedros yang merupakan pangeran pujaannya. Beberapa waktu kemudian diperlihatkan di mana di hari itu adalah hari yang sangat penting, di mana para guru akan memberikan cahaya jari pada murid-muridnya agar bisa mengeluarkan kemampuan sihirnya. Tak lama kemudian tiba-tiba Sophie datang dengan penampilan barunya. Ini berarti ia sudah menerima dirinya menjadi murid dari sekolah kejahatan dengan seutuhnya. Hari-hari pun berlalu di mana Sophie menjadi pusat perhatian dari semuanya. Bahkan teman-teman sekamarnya yang awalnya membulinya sekarang justru mengikutinya. Singkat cerita, Sophie yang ingin meluluhkan hati Tedros pun diam-diam menghampirinya yang sedang berlatih memanah. Tedros pun lalu mengatakan kalau hanya orang yang berhati baik yang bisa mengenai sasaran dengan tepat. Saat Sophie mencoba untuk melesatkan anak panahnya, diam-diam Egy membantunya dengan menggunakan sihir miliknya, sehingga Sophie bisa melesatkan sasarannya dengan tepat. Disitulah Tedros mulai respek terhadap Sophie dan percaya kalau Sophie seharusnya ditempatkan di sekolah kebaikan. Namun ternyata hubungan tersebut membuat teman-temannya tak terima sehingga menyebabkan mereka pun bertengkar. Akhirnya Sophie dan Tedros pun dipanggil ke hadapan para guru dan juga kepala sekolah. Larangan itu memang gak seharusnya dilanggar, namun karena mereka tetap ngotot dengan alasan itu adalah cinta sejati, maka kepala sekolah pun meminta keduanya untuk membuktikannya dengan melakukan uji dongeng di dalam hutan. Di sana, Sophie dan Tedros akan dipisah pada sisi yang berbeda. Mereka harus melewati semua rintangan yang ada di hutan itu dan harus bertemu sebelum fajar. Para guru pun memberikan sabut tangan merah sebagai antisipasi kalau mereka memutuskan untuk menyerah. Namun Egy yang khawatir dengan sahabatnya itu diam-diam ikut masuk ke dalam hutan dengan mengubah wujudnya menjadi seekor burung. Di dalam hutan, Sophie menemukan bunga-bunga yang terlihat cantik. Namun ia nggak tahu di balik kecantikannya tersebut sebenarnya bunga itu berbahaya dan juga bisa menggigit. Dia pun akhirnya menyadari hal tersebut dan lalu berteriak memanggil Tedros. Tak hanya itu, ia pun bertemu dengan si boneka labu yang lalu mengejarnya. Beruntung Egy yang ada di sana pun langsung menolongnya. Egy lalu mengatakan pada Sophie kalau ia bertemu dengan Tedros maka ia harus langsung menciumnya. Namun saat Tedros tiba di sana suasananya nggak seperti yang mereka harapkan, di mana si boneka langsung menyerang Tedros sehingga menyebabkan pedangnya pun terpental. Di sana Sophie hanya terdiam karena ketakutan saat Tedros memintanya untuk melemparkan pedang miliknya. Karena melihat Tedros dalam bahaya, maka Egy pun berinisiatif untuk mengambil pedang itu dan langsung memberikannya kepada Tedros. Setelah itu, Tedros pun sangat kecewa dan juga marah terhadap Sophie karena hanya diam saja saat ia dalam bahaya. Dan Tedros pun langsung mengeluarkan sarung tangan merahnya yang berarti ia keluar dari permainan. Melihat hal itu, Sophie lalu menyalahkan Egy atas kejadian tersebut dan mengatakan kalau Egy sengaja melakukan hal itu karena berniat merebut Tedros darinya. Dan mengatakan kalau putri dan penyihir gak akan bisa berteman sampai kapanpun. Dan di sana kembali Rafael pun menampakkan dirinya di hadapan Egy. Keesokan harinya Egy mengatakan kepada Profesor Dapi kalau ia melihat Rafael semalam. Lalu Profesor Dapi pun mengumpulkan semua guru untuk membahasnya. Lalu tiba-tiba sang kepala sekolah yang di sini diketahui adalah Rian, yang merupakan saudara dari Rafael pun datang dan mengatakan jika Rafael bergabung dengan Sophie, maka kedua sekolah ini akan hancur. Tak lama kemudian Sophie dihampiri oleh Rafael yang lalu memprovokasi dirinya dan menjelek-jelekan Egy di mata Sophie, dan juga memberikan tanda pada wajah Sophie yang merupakan kekuatan yang akan aktif dengan cara mengubah wajahnya. Dan ternyata Rafael lah yang telah mengincar dan mengambil Sophie dari desa Gavaldon.
Setelah itu Rafal memberikan kekuatan darah kepada Sophie. Lalu Sophie membongkar identitas Profesor Leso yang tak lain adalah Leonora yang merupakan gadis yang hilang di desanya 20 tahun lalu. Kembali ke Eggy yang sedang kebingungan mencari keberadaan Sophie. Namun ia malah bertemu dengan Tedros yang justru menyatakan cintanya kepada Eggy. Tak lama kemudian Sophie pun datang dengan wajah barunya yang telah berubah menjadi mirip seperti seorang nenek sihir. Itu membuktikan kalau sihir darah telah menyatu sepenuhnya dengan dirinya. Sebelum pergi, ia pun mengatakan kepada Eggy bahwa dirinya adalah Nemesis atau rival baginya. Sophie juga telah menyihir para peri dan juga para guru menjadi sebuah boneka. Menyaksikan hal itu, Tedros pun marah dan mengajak teman-temannya untuk menyerang sekolah kejahatan. Eggy yang sampai lebih dulu meminta Sophie untuk menghentikannya, namun Sophie enggak menghiraukan ucapan Eggy. Sophie pun merubah anak panah yang dilesatkan oleh para murid sekolah kebaikan menjadi tangkai bunga. Lalu mengubah teman-temannya menggunakan kostum yang menyerupai putri dan juga pangeran. Dan sebaliknya, ia juga merubah kostum murid sekolah kebaikan menjadi hitam semua. Pertarungan antara murid dari kedua sekolah itu pun tak dapat dihindari. Murid sekolah kebaikan pun terbojok karena Sophie menyerangnya dengan kekuatan sihirnya. Bahkan ia juga bisa mengikat Eggy dengan menggunakan sihirnya itu. Setelah itu, Sophie berubah menjadi burung gagak dan pergi menuju kantor kepala sekolah. Sophie berniat ingin membalas dendam terhadapnya karena telah memasukkannya ke sekolah kejahatan. Namun tak disangka, si kepala sekolah ternyata adalah Rafal yang telah menyamar menjadi Ryan. Di sini diperlihatkan bahwa pertarungan di awal film tadi sebenarnya dimenangkan oleh Rafal, dan yang mati adalah Ryan. Namun Rafal menyamar menjadi Ryan untuk merusak moral semua murid di sekolah tersebut. Dan Rafal pun meyakinkan Sophie bahwa cinta sejatinya bukanlah Tedros, melainkan dirinya. Ia pun mencium Sophie dengan tujuan agar ia bisa menghancurkan sekolah kebaikan sekaligus sekolah kejahatan. Karena ia berniat menguasai dunia sepenuhnya dan membangun kembali menjadikan kejahatan absolut. Melihat hal tersebut, Sophie pun akhirnya tersadar bahwa ia nggak mau menyakiti orang-orang, namun ia hanya ingin menguasainya saja. Tak lama berselang, Eggy pun datang. Sophie pun akhirnya meminta maaf dan kembali bersatu bersama Eggy. Rafal yang marah lalu melesatkan pena Storian ke arah Eggy. Namun, kondisi Sophie yang sekarat menyebabkan sekolah yang telah hancur pun kembali ke keadaan semula. Dan para murid dari kedua sekolah pun saling menolong. Lalu Tedros dengan pedang Excalibur-nya datang dan berniat menebas Rafal dari belakang. Namun, saat Rafal akan membunuh Tedros, Sophie dengan sisa kekuatannya melemparkan pedang Excalibur ke arah Eggy. Lalu, setelah berhasil mengalahkan Rafal, kondisi Sophie pun semakin memburuk. Ia pun lalu meminta maaf kepada sahabatnya itu dan mengatakan bahwa Eggy adalah sahabat terbaiknya, dan ia pun meninggal. Namun saat tak sengaja air mata Eggy yang menetes mengenai ceceran darah Sophie, ditambah ciuman tulus dari sahabatnya, akhirnya Sophie pun hidup kembali. Dan Storian pun menuliskan sejarah baru di mana sekolah kebaikan dan juga kejahatan telah bersatu. Storian juga menulis bahwa Sophie dan Eggy bisa kembali ke desa Galvadon. Beberapa waktu kemudian mereka pun kembali ke kehidupannya semula dan film pun tamat. Gimana guys, seru bukan dongengnya? Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan bagi yang suka dan alur ceritanya, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.